Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitratul Akbar, NIM F1B0193. Saya dari kelompok 1 Praktikum Elektronika Digital. Saya akan menjelaskan percobaan 3, yaitu Digital to Analog Converter. Tujuan dari percobaan 3 ini adalah mempelajari karakteristik dari digital to analog converter. Alat dan bahannya itu menggunakan komputer, kabel jumper, unit interface. Dasar teorinya itu DAC adalah suatu rangkaian elektronik yang berfungsi mengubah sinyal atau data digital menjadi sinyal analog. Banyak sistem menerima data digital sebagai sinyal masukan dan kemudian mengubahnya menjadi tegangan atau arus analog. Data digital dapat disajikan dalam berbagai macam kode atau sandi. Yang paling lazim digunakan adalah dalam bentuk kode biner murni atau kode desimal dalam bentuk biner. DAC yang lain adalah tipe R2R. Rangkaian ini lebih sederhana dan lebih mudah dalam mencari nilai resistor yang dipakai karena hanya diperlukan nilai R dan 2R saja. R atau 2R ladder DAC. Metode lain dari konversi digital to analog adalah R2R ladder. Metode ini banyak digunakan dalam IC DAC. Pada rangkaian 2R ladder hanya dua nilai resistor yang diperlukan yang dapat diaplikasikan untuk IC DAC dengan resolusi 8, 10 atau 12 bit. Rangkaian R2R dasar rangkaian dasar R2R ladder DAC dapat dilihat pada gambar di contoh laporan kita. Untuk prinsip kerja dari R2R ladder adalah untuk informasi digital 4 bit masuk ke switch D0 sampai D3. Switch ini mempunyai kondisi 1 sekitar 5 volt atau 0 sekitar 0 volt. Dengan pengaturan switch akan menyebabkan perubahan tegangan yang diberikan ke penguat penjumlah inverter sesuai dengan nilai ekuivalen binernya. Sebagai contoh, jika D0 sama dengan 0, D1 sama dengan 0, D2 sama dengan 0, dan D3 sama dengan 1, maka R1 akan paralel dengan R5 menghasilkan 10K. Selanjutnya 10K ini seri dengan R6 sama dengan 10K menghasilkan 20K. 20K ini paralel dengan R2 menghasilkan 10K dan seterusnya sampai R7, R3 dan R8 sehingga diperoleh rangkaian ekuivalen R2R ladder seperti pada contoh gambar pada contoh laporan. Vout pun yang dihasilkan dari kombinasi switch ini adalah min 5 volt. Nilai kombinasi dan hasil konversi rangkaian R2R ladder DAC ditunjukkan pada tabel yang ada pada laporan. Yaitu tabel konversi. Untuk langkah percobaannya sendiri, ini saya akan menjelaskan satu saja, yaitu pada contohnya pada langkah percobaan 3.1 karakteristik dari digital atau analog converter. Snippet resistors, yaitu menghubungkan terminal pada kartu SO42019 seperti yang ditunjukkan dalam daftar koneksi.
Kedua itu membuka virtual instrumen berikut dari menu instrumen, yaitu output digital, voltmeter A dan voltmeter B. Selanjutnya mengukur tegangan referensi dan mengatur untuk nilai minus 2,56 volt beralih ke 1,5 sampai dengan 3 volt. Mengatur pola bit untuk A20, A27 seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 dan mengukur tegangan output dengan output U1 memasuki hasil di kolom mins. Mengukur tegangan referensi dan mengatur untuk nilai minus 7,68 volt. Selanjutnya mengulangi langkah 4 dan 5 untuk tegangan referensi ini dan masukkan hasil pada tabel. Nah, untuk analisanya sendiri, yang pertama yaitu 3.1 karakteristik DA digital to analog converter. Untuk Vref-nya itu minus 2,56 volt dan deltanya itu 10 mV. Mencari nilai V teori dapat digunakan persamaan V teori yaitu Vref, rumusnya itu Vref minus Vref Z per Zmax plus 1 sama dengan Zmax plus 1. Nah, untuk mencari selisihnya itu selisih antara V teori dengan V aktual. Nah, selisihnya itu adalah dengan rumus V teori kurang V aktual. Nah, untuk pada analisa pada tabel data hasil yang dikasih, yaitu pada tabel itu dapat dianalisa bahwa semakin besar nilai inputan yang didapatkan, maka nilai V teori yang didapatkan akan semakin besar juga. Begitu pula V aktual yang didapatkan juga semakin besar. Nah, perbandingan antara V teori dan V aktual tidak begitu besar karena nilai selisihnya kecil, di mana selisih nilai terbesar adalah 0,03. Nah, untuk analisa 3.2 yaitu karakteristik digital to analog converter atau recording dinamik, yaitu mencari nilai V teori dengan V referensinya yaitu minus 7,68 volt dan deltanya sama dengan 30 mV. Rumus V teori sama kayak rumus yang tadi, yaitu minus V referensi Z per 1. Dan untuk rumus selisih antara V teori dengan aktual sama kayak tadi, yaitu V teori kurang V aktual. Nah, untuk analisa data hasil yang dikasih pada data hasil tersebut, dianalisa bahwa semakin besar nilai inputan yaitu inputan desimal, maka nilai V teorinya akan semakin besar. Begitu pula dengan V aktual akan semakin besar juga. Perbandingan antara V teori dengan V aktual tidak begitu besar dikarenakan nilainya tidak terlalu besar karena yang terbesar adalah hanya 0,16. Nah, untuk analisa 3.3 grafik penggunaan digital to analog converter, yaitu dari gambar gelombang itu, yaitu gelombang merah merupakan input dan gelombang biru merupakan output. Dapat kita lihat penurunan fasa gelombang seiring mengecilnya nilai biner yang diberikan, seperti pada gambar gelombang dengan biner 255, 170, 85 dan 0, sehingga dapat diketahui bahwa gelombang output dipengaruhi oleh nilai bit yang diberikan,
semakin kecil nilai binernya, maka semakin kecil pula fasa gelombang output yang dihasilkan. Nah, untuk kesimpulannya itu yang pertama adalah besarnya tegangan input yang diberikan akan mempengaruhi besar selisih antara Voutput dengan Vhitung. Nah, besarnya tegangan referensi yang diberikan akan mempengaruhi besar V aktual yang didapatkan, dimana semakin besar V referensi yang diberikan maka semakin besar V aktual yang didapatkan. Selanjutnya, pada gelombang penggunaan digital to analog converter didapatkan bahwa semakin besar nilai bit atau desimal yang diberikan maka semakin besar juga nilai output yang dihasilkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.